Kalau ditanya bagaimana kamu menjalani hari, apa jawabanmu? Seperti biasa, go with the flow, atau kamu benar-benar bersemangat dalam hidupmu? Apakah kamu sedang bertahan hidup atau benar-benar hidup sepenuhnya? Surviving or thriving? Welcome to Creator's Mind. Kita semua pernah mengalami momen di mana kita hanya merasa menjalani rutinitas. Mungkin karena beban pekerjaan, masalah pribadi, atau berbagai tekanan yang membuat kita merasa seolah-olah hanya mengikuti arus. Tapi apakah ini sebenarnya hidup yang ingin kita jalani? Sebenarnya bagaimana rasanya hanya bertahan hidup? Coba kita cross-check apakah kita memiliki ciri-ciri ini. Kita bangun setiap pagi dengan rasa yang berat, seolah-olah ada beban yang tidak pernah hilang. Aktivitas sehari-hari terasa seperti rutinitas kosong. Kita tidak merasa bersemangat atau tertantang. Apakah kamu pernah merasa seperti ini? Ketika kita bertahan, kita berada di mode autopilot. Kita menjalani hari demi hari dengan tujuan sekedar bertahan, tapi kehilangan makna dari apa yang sebenarnya kita jalani. Sebaliknya, jika kita berbicara soal thriving atau hidup sepenuhnya, ini sebenarnya tentang bagaimana kita menemukan makna dari setiap langkah yang kita ambil. Ketika kita thriving, kita bukan hanya sekedar ada, kita benar-benar hadir. Ciri-ciri orang seperti ini adalah kita bangun dengan rasa syukur dan rasa ingin tahu. Kita menemukan hal-hal kecil yang membuat kita bahagia, dan kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Hidup terasa lebih berwarna, meskipun tantangan pasti ada. Tentunya kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang setiap orang inginkan. Kita berkembang setiap harinya menjadi lebih baik. Nah, bagaimana cara beralih dari surviving to thriving? Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita coba. Yang pertama, kenali diri dan kebutuhan diri sendiri. Banyak dari kita yang terjebak dalam hidup yang sibuk dan melupakan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Bahkan seringkali kita hidup untuk mengikuti tujuan orang lain. Kita berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Ambil waktu untuk berpikir, apa yang membuat saya bahagia? Apa yang membuat saya merasa damai? Dengan mengenali kebutuhan yang kita inginkan, kita jadi tahu bagaimana harus menjalani hari. Kita tahu mana yang harus kita kejar, dan kita tahu mana yang harus diprioritaskan. Kita juga bisa mulai berkata tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai kita. Yang kedua, lakukan hal-hal kecil yang memberikan kebahagiaan. Jangan remehkan hal-hal yang kecil. Melakukan hal-hal kecil yang membawa kebahagiaan bisa menjadi cara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup. Hal-hal kecil seperti menikmati secangkir kopi teh atau kopi di pagi hari, atau mendengarkan lagu favorit, atau sekedar berjalan-jalan di taman dapat memberikan kebahagiaan instan. Hal-hal kecil ini membantu kita merasakan kebahagiaan, bahkan di tengah kesibukan. Dengan menghargai momen-momen sederhana, kita dapat menciptakan pengalaman yang berarti, memperkuat hubungan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Jadi, luangkan waktu setiap hari untuk melakukan sesuatu yang membuatmu tersenyum. Yang ketiga, hadapi tantangan sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Saat kita berhenti melihat masalah sebagai beban dan mulai melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar, hidup kita akan berubah. Tantangan akan membuat kita semakin terampil, kepercayaan diri meningkat, dan bahkan bisa mendorong inovasi dan kreativitas. Selain itu, tantangan seringkali memaksa kita untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, sehingga memperluas pemahaman kita. Setiap tantangan membawa masalah yang harus dipecahkan, sehingga mengasah kemampuan problem solving kita. Proses menemukan solusi mengasah keterampilan berpikir kritis dan kreatif kita, dan ini sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, berani katakan tidak. Katakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan diri kita. Ini adalah salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan mental dan memberi ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting. Jika kita terus berusaha menyenangkan orang lain dan mengikuti nilai orang lain, kita tidak akan bisa menjadi diri sendiri, dan ketika dipaksa, kita akan menjadi stres dan bahkan depresi. Hidup itu bukan soal hanya bertahan, tapi bagaimana kita bisa berkembang. Kadang memang sulit untuk berpindah dari mode bertahan ke hidup yang sepenuhnya. Tapi dengan mengenali nilai dan kebutuhan diri sendiri, memulai langkah-langkah kecil, menghadapi tantangan, dan berani mengatakan tidak, maka kita bisa membangun kehidupan yang lebih berarti. Jika kamu saat ini merasa sedang di fase yang bertahan, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Ingatlah bahwa hidup ini adalah perjalanan, dan setiap langkah kecil membawa perubahan besar yang lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat menjalani hidup yang berarti.